Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, kita bakalan bahas seputar Gold Zeus Maximus nih, atau dengan tikernya yaitu Gold, yang mana dalam beberapa waktu terakhir ya, kayaknya lagi mengalami kenaikan juga gitu. Dan tentu seperti biasa, kita bakalan bahas beberapa hal seputar Gold Zeus Maximus ini, mulai dari segi projection-nya sampai ke beberapa data ya nantinya seputar Goldzeus Maximus ini. Dan tentu kayak biasa juga sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, per video ini saya record yaitu tepatnya di tanggal 23 Mei tahun 2025. Goldzeus Maximus atau dengan tikernya itu GOAT udah menempati posisi ke-261 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dan menempati harga sekitar 0,18 US dollar lah ya per token gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk chartnya, nah di sini kita bisa mengamati ya buat chart dari Goldzeus Maximus kalau nggak salah beberapa waktu lalu sebelumnya udah sempat saya bahas ya, di mana di situ saya mengatakan bahwasannya memang ada potensi buat Goldzeus Maximus ini hit nih atau enggak nge-fill dari imbalance atau fair value gap yang ada di sini, dan ternyata ke-fill tapi memang tidak sepenuhnya gitu ter-fill. Jadi mungkin kita akan coba adjust untuk area imbalance atau fair value gap-nya. Nah, menjadi segini ya. Karena ini adalah sisa area yang belum ke-fill dan setelahnya gitu udah di-fill gitu ya buat area imbalance dari eee, Goldzeus Maximus ini. Karena tinggal segini lah ya, fair value gap yang belum diisi gitu. Dan di sini ternyata setelah dia turun, di sini dia kembali mengalami kenaikan ya atau ada rebound lagi untuk Goldzeus Maximus, di mana kalau kita coba amati dari bawah ke atasnya, let's say dari sini lah ya ke atas, ya ke sini mungkin sekitar 50%, tapi kemudian ketika kita adjust ke harga yang sekarang ya sekitar 40% lah teman-teman. Lumayan rebound-nya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga untuk Goldzeus Maximus ya, di sini so far masih sama teman-teman, dia masih bermain di antara range antara supply area di sini dan juga demand area di sini. Jadi gampangnya di bawah sini adalah area supportnya dan di sini adalah area resistance-nya yang kalian bisa lihat ya untuk range areanya di pojok kanan gitu untuk secara harganya. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk Goldzeus Maximus juga kalau kita gunakan tools, Fibonacci ya, kita gunakan bantuan Fibonacci, kita coba tarik dari, bawahnya swing low to swing high-nya, nah lebih kurang seperti ini. Kita bisa mengamati juga bahwasannya Goldzeus Maximus ini mendapatkan reaction ya di kisaran area 0,5 dan 0,618 ya gitu. Jadi kalau kita coba gambarin ya lebih kurang dia dapet area ya atau lebih tepatnya dia bermain di area ini ketika memang mendapatkan suatu rebound gitu ya. Jadi di kisaran area sini dekat-dekat 0,618-nya juga, ini dia ada rebound gitu teman-teman, dari, dekat-dekat area ini gitu. Dan kalau kita perhatikan di sini kita coba clear dulu atau kita bersihkan dulu, secara target ya atau buat teman-teman yang suka nanya nih, "Bang, target yang realistis buat Goldzeus Maximus kemana?" Jadi so far masih sama jawaban saya seperti sebelumnya. Jika momentumnya terus seperti ini, ditambah juga stochastic RSI yang kayaknya nih Eee, udah lumayan lama ya oversold gitu. Jadi kalau misalkan di sini mulai climbing up secara stochastic RSI, let's say beginilah teman-teman ya. Nah, misalkan mulai climbing up, ya ada potensi projection-nya ikutan juga dan secara target yang realistis paling tidak teman-teman kita mungkin bisa melihat nih buat Goldzeus Maximus ini, mungkin aja untuk hit atau menguji kembali di resistance atau area supply yang ada di atas ini. Kenapa? Ya alasannya simpel, karena kalau kita coba lihat untuk chart-nya buat supply area ini merupakan salah satu supply area yang cukup major buat Goldzeus Maximus, karena ya kalian bisa lihat nih di sini ketahan, kemudian di sini juga sempat ketahan, bahkan di sini sebelum dia turun juga sempat ketahan ya kalau kalian perhatikan gitu. Di sini juga sempat ketahan dan lain-lain gitu ya. Jadi memang banyak sekali untuk area important atau lebih tepatnya important area ya, yang tepatnya adalah resistance-nya di sini itu diuji dan di-hit oleh Goldzeus Maximus. Namun so far ketika memang di breakdown kita belum dapat lagi nih buat breakout ya dari resistance di sini dan sangat wajar ya jika memang momentum pembelian menguat dari buyers, ditambah dengan mungkin volume yang naik dan lain-lain, ya ada potensi gitu dalam jangka waktu dekat hingga menengahnya, area supply ini berhasil kembali diuji lagi atau di-testing lagi paling enggak oleh Goldzeus Maximus ini. Dan itu adalah skenario yang pertama, di mana mungkin ya skenario yang selanjutnya teman-teman harapkan adalah dia bisa breakout ke atas nih. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout dari supply areanya, tentu, dengan mudah ya kita bisa lihat bahwasannya akan ada perubahan
dari supply area menjadi demand area, yang mana kalian tahu ketika suatu important area di breakout, maka dia akan menjadi area, demand, yang mana di sini kalau misalkan konteksnya supply area di breakout, dia akan jadi support atau demand area, dan ya ada potensi ya untuk menjadi batu pijakan untuk kemudian bisa membuat harga dari Goldsilver Maximus ini kembali mengalami penguatan gitu. Dan kalau kita berhasil breakout dari supply area yang di sini, ya salah satu area juga ya yang mungkin realistis buat dikunjungi adalah area supply-nya lagi nih yang ada di atas ini, mengingat memang di sini juga banyak banget sentuhan yang mana kalian bisa lihat ya mungkin di sini, kemudian di sini, banyak banget lah ya sentuhan-sentuhan yang terjadi gitu di range area supply atau range area resistance lah ya yang ada di sini gitu ya. Dan itu adalah skenario yang cukup bullish buat Goldsilver Maximus, tapi per hari ini ternyata kita dapat rejection teman-teman, kalian bisa lihat kita dapat candle rejection, tapi ya itu belum mengonfirmasi apapun ya karena ini juga masih tergolong kecil untuk candle-nya dan masih relatif baru. Jadi mari kita tunggu juga untuk konfirmasi-konfirmasinya. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah tentu nggak cuman skenario bullish aja yang harus kita perhatikan, dimana kalau kita coba lihat ya, jangan sampai nih untuk justru yang terjadi skenario bearish-nya, tapi kita nggak bisa tahu ya teman-teman ya, kita cuman bisa menunggu konfirmasi aja. Dimana kalau yang terjadi skenario bearish-nya ya bisa aja teman-teman, yang terjadi justru kayak gini ya. Nah, ini juga mungkin terjadi ya apabila memang ternyata tekanan jualnya melebihi tekanan beli, kemudian momentum juga ikut turun dan lain-lain, ternyata selling pressure membesar, ya ada potensi teman-teman. Justru yang terjadi kayak gini, dan apabila yang terjadi seperti ini, ya mungkin aja dia akan coba untuk nge-fill area fair value gap atau imbalance yang tertera di sini yang masih sisa, dan ada potensi juga nih buat Goldsilver Maximus ini bisa aja sekali lagi ada potensi bisa saja untuk hit di demand area atau demand zone yang ada di bawah sini. Tapi ya tentu ya mungkin banyak dari holder gold ini yang sangat tidak mengharapkan gitu hal tersebut. So mari kita tunggu untuk beberapa konfirmasinya, tapi yang jelas memang so far masih belum banyak berubah buat price action dari Goldsilver Maximus ini, masih bermain di antara range area supply atau resistance dan juga area support ya yang ada di bawah sini gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan data untuk Goldsilver Maximus ini, let's say dari CoinGlass ya, di mana ini adalah data derivatif dari Goldsilver Maximus ini, dan kalau kita perhatikan dalam 24 jam terakhir ada sekitar $400.000 yang terlikuidasi ya di Goldsilver Maximus ini dengan dinominasi oleh long position gitu, tapi ya ini nggak beda jauh lah teman-teman, sama-sama sekitaran $200.000 gitu. Dan di sini sebenarnya volume meningkat dan juga open interest-nya juga mengalami kenaikan cukup signifikan, secara data ini saya cukup suka sebenarnya. Dan kalau kita coba intip juga dari segi analitik ya buat, Goldsilver Maximus ini, ya nggak jauh beda ya dari berbagai token-token lainnya juga, di mana di Q1 dia minus dan di kuartal 2 juga sekarang sedang cukup positif gitu. Dan per bulan Mei ini return Goldsilver Maximus udah mencapai 129%, jadi udah naik sangat signifikan dari, awal bulan Mei. Dan tentu ini menjadi hal yang menarik ya karena ini kan memang bulan Mei pertama dari Goldsilver Maximus ini, dan ternyata dibuka dengan cukup manis, dan karena bulan Mei ini juga tinggal sebentar lagi, I think memang bakalan di-closing nih untuk Goldsilver Maximus di bulan Mei ini dengan return yang positif. Tapi yang mungkin buat kalian lebih penasaran ya, apakah di akhir bulan Mei ini bakalan bisa naik lagi atau justru bakalan koreksi nih? Dan gimana di bulan Juni mendatang gitu? Ya mungkin kalau banyak yang tertarik seputar Goldsilver Maximus ini di bulan-bulan mendatang juga atau di waktu-waktu mendatang bakalan saya bahas lagi, tapi ya gimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar di bawah gitu, seputar Goldsilver Maximus ini juga. Dan mungkin buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti tentu sesuai janji bakalan saya baca-baca. Dan ternyata kalau misalkan banyak dari kalian nih yang request untuk suatu koin atau token tertentu atau suatu topik tertentu, ya seperti biasa bakalan saya usahakan nih buat update dan bahas cepatnya gitu lebih kurang. Dan itu aja seputar video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.